Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, langkah pertama dan utama marilah kita lafazkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di musola yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat penghulu segala nabi, imam segala rasul, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, langsung saja saya bacakan judul kultum singkat saya yang berjudul yaitu kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, baik itu kecil, dewasa maupun sudah tua. Tapi alangkah lebih baiknya kita menuntut ilmu benar-benar dari kecil, supaya pada ingatan kita sudah tertanam jauh lebih dalam, supaya ingatan kita tidak mudah lupa. Itulah keunggulan kita menuntut ilmu pada waktu kecil. Belajar menjadi salah satu langkah untuk mengurangi kebodohan yang ada di muka bumi ini. Semakin baik ilmu, semakin banyak ilmu, semakin bermoral kehidupan kita ke depannya. Nabi telah bersabda di dalam hadisnya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu memiliki dampak yang luas. Ketika kita menuntut ilmu, maka Allah akan menaikkan derajat kita menjadi setara dengan orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Mujaddalah ayat 11, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah, yang artinya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang menuntut ilmu setara dengan orang-orang yang beriman. Dapat diketahui, ketika kita menuntut ilmu, Allah akan menghadirkan, Allah akan mengangkat derajat kita setara dengan orang-orang yang beriman. Ketika di suatu majlis mungkin terlihat kita di sana bukanlah orang yang beriman, tapi ketika Allah mengatakan kita adalah sebagai penuntut ilmu, kita adalah sebagai orang yang mencari ilmu, yang menimba ilmu, Allah akan menyetarakan rasa derajatnya dengan setara dengan orang-orang yang beriman. Dapat diketahui, seseorang yang berilmu akan mendapatkan pahala meski telah meninggal dunia. Penyebabnya yaitu ilmu tidak akan putus berkah hikmahnya, sehingga sampai mati pun, sampai ke dalam alam kubur pun, amalan yang kita berikan kepada dari ilmu tersebut akan terus mengalir, terus berjalan, sehingga pahala yang kita terima tidak akan putus-putus. Belajar adalah menjadi salah satu langkah menghilangkan kebodohan di peradaban dunia manusia. Semakin pelajaran dan ilmu dapat membuat manusia mampu membedakan hal baik dan hal buruk. Berbeda dengan seseorang terpelajar, seseorang yang tidak terpelajar cenderung tersesat. Ia tidak akan dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, kecuali hanya pengetahuan yang umum saja. Padahal insting manusia hendaknya terus diberi pemahaman, atau akhirnya hanya akan mengikuti hawa nafsu. Ilmu hadir sebagai pakaian bagi umat manusia.
Rasulullah SAW bersabda, yakni Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang, emas, dan tidak pula mewariskan perak. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, ilmu lebih berharga, lebih tinggi, lebih mulia daripada uang, emas, dan lainnya. Warisan ilmu yang diambil oleh siapapun itu, maka ia benar-benar seorang yang kaya. Ada pula ilmu sebagai warisan amal jariah yang luar biasa. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang artinya, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali melalui 3 jalur: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Dari ceramah singkat ini dapat kita simpulkan bahwa kemuliaan orang-orang yang berilmu sungguh banyak, sungguh luar biasa. Ketika kita mengingat orang-orang yang berilmu, ini bukan sebagai orang-orang yang bodoh lagi, karena derajatnya sudah disetarakan oleh Allah dengan orang-orang yang beriman. Ini merupakan jaminan dari Allah sebagaimana dalam surat Al-Mujaddalah yang saya bacakan tadi. Berikutnya, orang yang berilmu, dia tidak akan tersesat, baik itu dalam hal dunia maupun dalam hal akhirat. Ketika mungkin dia merasakan miskin harta, tapi dia akan merasakan dengan miskin ilmu. Demikian ceramah singkat saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.